Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku tip membuat cake tanpa terigu, tanpa gluten begitu ya, untuk ulang tahun sederhana. Karena aku tuh sudah memasak cake-nya begitu, jadi tinggal mendekor ya. Ayo kita cek di dapur ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, aku sudah memasak atau memanggang cake-nya ya. Dan sekarang aku mau cetak. Karena aku tidak punya cetakan khusus, maka menggunakan dengan alat yang pokoknya bulat begitu untuk mencetak. Ditekan begini, tapi ini kurang putus. Jadi aku akan menggunakan alat lain untuk membantu supaya ini putus gitu. Ya, lakukan untuk ke semua cake-nya begitu ya. Semua bahan cake-nya begitu. Nah, ini tuh aku angkat deh. Ini agak susah ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Yang penting sudah tercetak atau membentuk bulat lingkaran begitu. Nah, dengan menggunakan spatula itu lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Ini tuh bawahnya masih agak lengket-lengket gitu. Jadi aku tusuk lebih dalam supaya tuh bawahnya terputus gitu, teman-teman. Lakukan ya untuk keduanya begitu. Sekarang sudah aku angkat nih sisanya ya. Tuh sudah seperti itu. Nah, sekarang dua-duanya sudah deh. Nah, sekarang aku mau mengetim coklat ya. Ngetim coklat ini tuh satu batang coklat, atau ini 250 gram coklat dark atau coklat hitam, coklat hitam legam. Ya, pokoknya ini tuh manis tapi coklatnya banyak gitu ya. Tidak ada kandungan susu ya, hanya coklat dan lemak, begitu lemak dari susu ya, pokoknya gitu deh. Nah, ditim sampai ini semuanya meleleh gitu, teman-teman. Nah, ini tuh sudah meleleh kan ya, matikan deh apinya. Nah, bahan selanjutnya di sini sudah punya hazelnut panggang ya. Nah, untuk dicampurkan ke dalam coklat nantinya sebagai perhiasan atau sebagai hiasan di atas cake-nya gitu. Nah, selain hazelnut di sini aku menggunakan meses ya. Meses yang warna dan meses coklat, karena kalau cuma warna saja takut tidak cukup. Jadi aku menggunakan dua warna gitu ya, supaya warnanya meriah ya. Warna-warni gitu ya. Dan ini aku tuang separuh saja dulu. Nah, ini sudah dituang, lalu aku tapi pokoknya diaduk-aduk dengan cara dikipyak-kipyak gitu supaya tuh ya antara warna-warni tuh tercampur gitu, tidak mengeblok di satu warna coklat saja. Jadi dengan ditapyak-tapyak begini supaya menyampur begitu, teman-teman. Nah, sekarang sudah kelar meses, ditaruhlah. Sekarang aku akan menyampurkan nih. Sedang menyampurkan ini yang namanya hazelnut ke dalam coklat yang sudah ditim. Ya, seperti ini hasilnya. Ya kita aduk-aduk deh supaya merata selagi ini coklatnya masih hangat ya. Aduk-aduk sampai tuh semua antara hazelnut dan coklat rata begitu ya, kecemplung di dalam coklat semuanya. Nah, sekarang coklatnya tuh sudah rata ya, teman-teman. Kemudian nih kita ambil satu butir ya. Nah, aku pilih-pilih dulu. Nah, satu butir coklat yang sudah terbalut, satu butir hazelnut yang sudah terbalut coklat lele, kemudian diawur-awur tuh ya, supaya semua ini terbalut, supaya si hazelnutnya ya terbalut oleh coklat meses begitu ya. Nanti hasilnya berbutir-butir ya. Jadi hazelnut berbalut coklat gitu. Nah, lakukan sebanyak-banyaknya ya sampai itu semuanya selesai begitu, teman-teman. Nah, singkat cerita, sudah kan selesai butiran-butiran coklat hazelnut ini. Nah, sekarang aku masukkan ke dalam freezer ya. Kira-kira kayak 20 menit ya, sambil menunggu ini si coklatnya beku. Lalu aku mengocok, namanya whipping cream. Whipping cream kita kocok. Ini whipping creamnya sebanyak 400 gram, dikocok dengan speed yang tinggi, jadi membuatlah ya, jadi ini namanya whipping cream ya, teman-teman. Jadi tadinya kan cream encer, kemudian aku speed ya, kocok dengan menggunakan speed yang tinggi, lalu jadilah seperti cream, seperti buttercream gitu. Di sini aku tidak menggunakan buttercream ya, tapi menggunakan whipping cream yang cair begitu. Itu lebih enak begitu, teman-teman, daripada menggunakan butter yang biasa kan pakai mentega putih ya. Mentega putih itu rasanya tuh bikin enak begitu ya. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang enak dan pokoknya sedap begitu. Nah, sudah selesai kan ya mengocoknya, kemudian aku aplikasikan ini ke atas cake-nya, karena cake-nya sudah aku siapkan sebelumnya ya kan. Nah, taruhlah whipping cream yang sudah dikocok ya.
Kemudian aku oles nih dengan menggunakan spatula ya, ratakan pokoknya serata-ratanya ya, hati-hati ya, pokoknya jangan sampai kuenya sompal ya. Kalau kuenya sompal batal lah kita bikin, batal lah aku ya untuk memberi kejutan yang ada sedang ulang tahun gitu. Nah, sekarang sudah selesai mengoles, kemudian ya cake yang satunya sedang berusaha berusaha dicopot dari kertas untuk ditempelkan di atasnya gitu, teman-teman. Pelan-pelan karena itu lembut banget. Lembut seperti busa ini tuh cake-nya. Rapihkanlah ya, takut nanti miring begitu. Kalau miring kan ya miring nanti ya. Pokoknya rapihkan serapi-rapihnya gitu. Nah, sekarang cake sudah dipasang, kemudian sekarang aku akan mengoles atasnya ini dengan Nutella ya, supaya tuh manisnya bertambah seperti aku manis. Pokoknya yang praktis-praktis saja dengan menggunakan Nutella atau Natella, terserah kamu menyebutnya Natella atau Nutella sama saja. Nah, lanjut dioles-oles ya, seperti ini dengan cara diputar-putar begini ya teman-teman. Kalau bleber dirapihkan gitu ya. Pokoknya ya selayak yang mau oles-oles ya, kalau masih bleber juga. Untuk olesan sampingnya nih juga daripada sayang kan meleber, sampingnya dioles-oles dengan Nutella juga teman-teman, supaya tuh nanti diberi kacang-kacangan tuh supaya lengket gitu kan ya. Ya, ini sudah selesai nih, sudah dioles-oles kanan, oles kiri ya. Jadi aku tidak tunjukkan nih ya. Nah, ini aku sudah punya panggangan. Panggangan. Ini tuh kacang-kacang yang sudah dipanggang. Entah terserah kacang apa deh, maunya kacang almond, kacang walnut atau apalah, pokoknya diiris tipis-tipis kemudian dipanggang. Ini tuh sudah dipanggang ya. Jadi akan aku tempelkan di samping cake-nya begitu. Ayo kita tempelkan deh. Nah, jeng-jeng sulap. Sudah jadi seperti ini ya. Menempelkannya gampang saja menempelkannya teman-teman. Tinggal comot awur begitu ya. Jadi deh seperti ini ya. Sekarang kita tinggal pasangkan, sekarang aku pasangkan ini ya, bulet-buletan hazelnutnya ke atas cake-nya begitu. Nah, seperti itu tuh. Yuk tempel di sini. Ya, tekan supaya tuh tidak jatuh gitu ya. Dan lakukan untuk keseluruhannya ya. Ini detik-detik terakhir ya, selesai deh seperti itu. Nah, sekarang akan ditambahkan bahan yang lainnya ya, seperti ada anggur, ada ya pokoknya dikece-kece biar lebih kece. Nah, teman-teman, setelah ditambah ini ono ya dan juga perlengkapannya, kemudian kami memberi kejutan kepada yang berulang tahun. Ini ulang tahun yang ke-24 begitu ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, kami menyalakan lilin kami karena aku tidak sendiri ya, berame-rame. Jadi bilangnya kami, nyalakan dulu lilinnya, dinyalakan dulu kan. Gelap kan ya, maklum ya, ini tuh masih yang ulang tahun masih tidur gitu. Buka pintu, jeng jeng, iya, yuhu, selamat ulang tahun, nyanyi lah selamat ulang tahun gitu. Dan anaknya tuh masih tidur, bangun, selamat ulang tahun cantik, tiup lilin, berdoa dulu, belum tiup lilin, masih berdoa dulu ya, karena ini masih setengah nyawa. Setengah nyawa, jadi berdoa dulu lah ya, memohon kesehatan ya, diberi panjang umur begitu, dan sehat selalu begitu ya. Pokoknya yang baik-baik buat kita mintanya begitu. 1 2 3 gitu, selesai, dipotong deh kuenya. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku tinggal icip-icip ya, seperti apa sih kue atau cake buatan aku sendiri yang tanpa gluten ini. Katanya sih kalau menggunakan bahan yang tidak terigu katanya nggak enak begitu ya. Apa iya sih? Aku akan mencoba ya, ini bahan yang tanpa terigu atau tanpa gluten begitu ya teman-teman. Sekarang ini sudah dipotong-potong gitu kan ya. Kemudian aku sudah punya garpu dan pisau. Ini tuh pertama kali aku membuat cake untuk acara ulang tahun kecil-kecilan gitu ya, untuk sebagai kejutan gitu. Dan aku coba ya teman-teman, bismillah. Potong. Ini tuh menggunakan whipping cream ya, whipping cream yang dikocok dengan speed tinggi atau kecepatan tinggi gitu. Nah,
Aku suduk, suduk itu tusuk ya, bahasa Jawaku tuh suduk begitu ya. Jadi kita tusuk ya. Aku coba makan yang tanpa krim. Bismillah. Enak. Karena ini aku tuh dengan metode seperti cipon gitu ya, cipon. Memasaknya dengan ya cara mengaduknya itu mengolahnya begitu seperti mengolah kue cipon. Kamu tahu kan cipon? Cipon kalau di tempat saya tuh nama seseorang cipon gitu. Cige cipon ya. Nah, ini tuh aku menggunakan coklat yang namanya Nutella. Nutella yang praktis saja begitu ya. Bismillah. Pasti manis, gurih ya. Ada kacang-kacangnya. Sedap teman-teman. Nggak kalah enaknya dengan tepung gluten begitu ya. Nah, potong lagi. Nah, cek ya. Nah, ayo teman-teman dilihat ya. Teksturnya tuh. Nah, teman-teman lihat ya seperti ini. Jadi bolehlah dicoba ya kalau kamu mau mencoba. Di sini aku membuat cake-nya dengan tepung meracik sendiri ya, antaranya adalah tepung beras ya, tepung aren dan tepung sagu begitu yang sudah disangrai ya. Tapi tepung berasnya tidak disangrai, yang disangrai hanya tepung sagu dan tepung aren begitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya tuh seperti busa. Dan hasilnya selezat ini. Dan ini adalah cuma tips. Di sini juga aku tuliskan ya, kalau kamu mau mencoba, aku tuliskan di kolom deskripsi resepnya ya teman-teman. Kalau di layar ini kan ya terlalu cepat begitu ya. Kadang membaca belum selesai sudah hilang begitu ya. Tulisannya begitu ya teman-teman. Jadi aku tulis saja di kolom deskripsi jika kamu mau resepnya begitu ya. Nikmat, sedap. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah. Lanjut makan.